Inilah Kampung Nelayan Muara Anawulu yang terletak di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa, Watu Muhai. Kampung ini pertama kali dihuni nelayan suku Bugis sejak tahun 1950 silam. Di perkampungan ini mereka hidup dengan kondisi serba tradisional dan alami. Desa perkampungan masyarakat nelayan Muara Anawulu. Ini sejak kapan dimulai ada kampung ini? Jadi kampung ini menurut orang tua saya itu pas sebelum DITI itu tahun 50-an. Kampung ini sudah ada. Ya. Awalnya dibuka ini sebagai daerah apa? Daerah untuk cari itu kepiting, udang, dan terbon, bahan baku terasi. Pada umumnya warga di pemukiman ini bekerja sebagai nelayan tangkap dan petani rumput laut. Mereka mencari ikan, kepiting, udang, dan kerang di sekitar hutan mangrove. Jika memasuki masa panen rumput laut, mereka beralih dari aktivitas mencari ikan. Sekali panen, mereka mampu memperoleh rumput laut sampai 1 ton. Pemisahan sampai proses penjemuran dilakukan di perkampungan ini dan pemasaran dijual kepada pengumpul di Kecamatan Tinanggea. Keberadaan perkampungan nelayan ini adalah bagian ekosistem di Taman Nasional Rawa Aupa. Jika eksploitasi dan perambahan hutan dilakukan secara besar-besaran di kawasan ini, dikhawatirkan terjadi kerusakan hutan mangrove yang berdampak pada kelangsungan hidup nelayan setempat. Iya. Di luar. Sekitar sini. Iya. Berapa sekarang harga-harga? Sekarang sudah turun. Sudah turun sekarang harga agar-agar. Sudah 7.000. Iya. Dulu 18,5 sebelum Lebaran. Tapi sekarang sudah turun. Ini agar-agar ini Ya, dibawa di Tinanggea. sekali panen itu sampai berapa ton? Kalau yang banyak talinya sekitar 1 tong, 2 tong, 1 kali panen toh. Tapi yang kurang talinya kurang juga anunya. Itu ibu sendiri yang mana? Ibu sendiri apa? Ininya sendiri. Enggak, yang orang-orang di sini. Kalau ibu sendiri biasa. Hanya kita belum pernah panen 1 tong. Biasa kalau ibu 1 kali panen berapa? Bu? Biasa 500 lebih toh. Itu hasilnya Kan itu kalau dulu sekarang 7.000. Kalau 100 kilo kan 7 berapa itu? Ya, 7 iya. Ferry Musafir dan Maksi Mangura, Kantor Berita Suara Kendari. Masih banyak, Pak. Iya, ketemu di Sebagai kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai menyimpan berbagai potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan wisata yang ada di daerah lain. Salah satu ekosistem andalan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai adalah hutan mangrove. Ekosistem mangrove ini membentang 24 km sepanjang pantai Lanowulu yang dimulai dari muara Sungai Roraya hingga Sungai Langkowala dengan luas sekitar 6.000 hektar. Keunikan dari hutan mangrove di Taman Nasional ini adalah ketebalannya yang mencapai 5 km, sebuah ekosistem yang sudah jarang berada di Indonesia. Selain itu juga kawasan ini terdapat berbagai jenis mangrove seperti mangrove hitam, unga-unga, beropa, dan buli. Di tempat ini pula dijumpai berbagai jenis satwa seperti burung aroweli dan pecuk ular. Bagi masyarakat setempat, keberadaan hutan mangrove dapat memberikan nilai ekonomis. Pasalnya di tempat ini merupakan habitat kepiting rajungan, kepiting bakau, dan udang putih. Oh iya, jadi kita ini salah satu ekosistem andalan dari Taman Nasional Rawa Watu Muhai ini adalah ekosistem bakau atau mangrove. Jadi kita punya lebih dari 6.000 hektar mangrove, ekosistem mangrove yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan juga Kabupaten Bumbana.
Dan mangrove kita ini, mangrove Taman Nasional Rapawa-Tumbuhan ini memiliki keunikan yang lebih daripada mangrove-mangrove yang lain. Yaitu di sini menurut penelitian bahwasanya mangrove Taman Nasional Rapawa-Tumbuhan ini umurnya perkiraan ya, penelitiannya dari ini memiliki umur yang sudah ribuan tahun dengan dibuktikan dari jenis-jenis mangrove itu ternyata memiliki diameter yang berkisar antara 1 meter sampai 2 meter, dan ini jarang sekali kita jumpai di mangrove-mangrove yang lain. Maksi Mangura, Ferry Musafir, Kantor Berita Suara Kendari.